Ahlan wa sahlan Ananda siswa kelas 6 SDIT Al-Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang tema 1 di subtema 1. Marilah kita awali pembelajaran kita dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Fokus pembelajaran kita yang pertama adalah tentang IPA, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah yang kalian ketahui tentang hewan ini? Apa manfaatnya dalam kehidupanmu dan apa yang ingin kalian ketahui? Pada tema 1 ini, selamatkan makhluk hidup, kita akan masuk ke dalam subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan pada hewan dapat terjadi secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Amatilah gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut dengan ovivar. Cirinya tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Amatilah gambar berikutnya. Gambar apakah ini? Perkembangbiakan hewan secara melahirkan disebut dengan vivivar. Cirinya memiliki daun telinga dan tubuhnya tertutup rambut. Berikutnya amati gambarnya. Gambar apakah ini? Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivivar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri khusus. Selanjutnya adalah perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui tahapan pembuahan. Amatilah gambar berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan terjadi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tunas. Contohnya hidra. Kedua, fragmentasi. Contohnya cacing planaria. Ketiga, membelah diri. Contohnya amuba. Keempat, partenogenesis, contohnya komodo. Selanjutnya kita masuk pada fokus pembelajaran IPS. Pengaruh kondisi geografi terhadap potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Berikut adalah kegiatan ekonomi negara ASEAN. 1. Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam dataran rendah dan dataran tinggi, pesisir pantai, hutan, dan barang tambang. Maka mata pencarian masyarakat Indonesia adalah sebagai petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, dan juga buruh. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Sumber daya alam yang ada di negara tersebut adalah minyak bumi dan pertanian. Maka masyarakatnya
bermata pencarian sebagai penambang minyak bumi, petenun, dan pertanian. Nah, untuk negara-negara ASEAN lainnya, tugas Ananda ya untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah fokus pembelajaran bahasa Indonesia, menentukan ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam teks laporan adalah gagasan atau masalah pokok yang dibahas dalam sebuah paragraf. Langkah-langkah menentukan ide pokok diantaranya adalah yang pertama, bacalah isi paragraf dengan teliti dan saksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Alhamdulillah, materi telah selesai. Selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.